Oke, salam sukses. Kita lanjutkan materi kesetimbangan bagian yang kedua. Dan bagian yang kedua akan kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan adalah berdasarkan prinsip Le Chatelier bahwa kesetimbangan kimia itu dapat digeser dengan cara menaikkan atau menurunkan konsentrasi salah satu zat atau merubah suhunya ataupun tekanannya. Tekanan ini tidak terlepas dari volume juga. Jadi di mana kita memberikan tekanan pasti di situ ada juga perubahan volume. Jadi ada beberapa hal yang mendasari yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yaitu yang pertama konsentrasi, kemudian suhu, tekanan, dan volume. Lalu bagaimana kalau katalis? Kemarin katalis itu mempercepat laju reaksi. Nah, betul. Jadi katalis itu hanyalah mempercepat tercapainya keadaan setimbang, tidak menggeser kesetimbangan. Oke, misalkan A plus B menghasilkan C. Maka ketika konsentrasi A atau B dikurangi, maka di situ kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Sedangkan kalau AB ditambah akan bergeser ke arah C, ke kanan, ke produk. Sekarang kita ilustrasikan seperti ini. Misalkan A dan B kita tambah, bejana sebelah kiri kita tambah, maka di situ akan mengalir ke arah kanan. Artinya apa? Jika reaktan atau A dan B ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Kemudian ilustrasi yang kedua, misalkan konsentrasi A dan B dikurangi. Jadi A, B ini diambil. Maka kesetimbangan akan bergeser sebaliknya dari kanan ke kiri. Kalau seandainya dalam suatu reaksi kita menginginkan produknya banyak, berarti reaksi kesetimbangan dibuat bergeser ke arah kanan. Seperti itu. Kemudian contohnya, kalau ke dalam reaksi kesetimbangan N2 plus 32 menghasilkan 2NH3, ditambahkan 1 mol NH3, ditambahkan 1 mol NH3. Berarti yang ditambahkan ininya. Maka otomatis kalau ditambahkan, kesetimbangan bergeser dari yang ditambahkan berarti ke sini. Seperti tadi ilustrasinya, ketika air ditambah maka akan bergeser menuju atau dari arah yang ditambah. Berarti kalau NH3 kita tambah, maka akan bergeser ke arah kiri. Kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Berarti yang A. Oke, kemudian yang kedua suhu. Pada reaksi eksotermik itu meningkatkan suhu sama dengan meningkatkan produk, sehingga reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke reaktan. Eksotermik ya, eksotermal sama ya, suatu reaksi yang menghasilkan panas atau kalor. Sebaliknya, jika pada reaksi endotermik meningkatkan suhu sama dengan meningkatkan reaktan, sehingga reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke produk. Contohnya seperti ini. Misalkan reaksi antara A dan B menghasilkan C, delta H perubahan entalpinya min X kilojoule. Min X kilojoule. Min itu berarti eksotermal. Nah,
Jika suhu ditambah, maka reaksi akan bergeser, kesetimbangan bergeser ke arah endoterm. Saya ulang lagi, jika suhu ditambah, reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Nah, kemana kalau begitu? Kita lihat delta-nya ini. Ini negatif, artinya reaksi itu adalah eksoterm. Berarti endotermnya adalah ke kiri. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Kemudian kalau seandainya suhu dikurangin bagaimana? Kalau suhu dikurangin, ya, reaksi tadi konsepnya akan bergeser ke arah eksoterm. Nah, delta H negatif berarti ke kanan itu ekso, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Ya. Tuh. Oke, jadi saya ulang lagi konsepnya bahwa jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Kalau reaksinya ekso, berarti endoterm ke kiri. Tapi kalau reaksinya itu sudah endoterm, berarti endotermnya ke kanan. Seperti itu. Jika suhu dikurang, bergeser ke arah ekso. Nah, di situ delta H-nya kan min. Berarti menunjukkan reaksi ke arah kanan itu eksoterm. Seperti itu, kita lanjut. Contohnya ini. 2NO plus O2 menghasilkan 2NO2, delta H-nya min 150. Ini negatif. Artinya apa? Eksoterm. Ya. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah mana? Tadi konsepnya, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah endo. Karena delta H negatif, ke kanan berarti ekso. Endonya berarti ke arah kiri. Berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Nah, bagaimana dengan nilai K-nya? Ingat, rumus K itu adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisien. Berarti NO2 dipangkatkan 2 per NO dipangkatkan koefisiennya 2 dikali O2. Nah, kita lihat, kalau kesetimbangan bergeser ke arah kiri, berarti NO dan O2 naik. Kalau pembaginya naik, berarti harga K-nya makin kecil. Berarti jawabannya adalah B. Kesetimbangan bergeser ke kiri dan harga K makin kecil. 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3. Deltanya min 380 kJ. Jika suhu diturunkan, tadi konsepnya diturunkan ke arah ekso. Ini negatif, berarti eksoterm reaksi kanan. Berarti jika suhu diturunkan, bergeser ke arah ekso, yaitu ke kanan. Nah, karena kesetimbangan bergeser ke kanan, berarti SO3-nya bertambah, SO2 dan O2-nya berkurang. Berarti jawaban yang tepat adalah B, SO3-nya bertambah. Mantap. Oke, lanjut. Nah, pengaruh berikutnya adalah tekanan dan volume. Menaikkan tekanan akan menurunkan volume. Jadi, tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Jika tekanan dinaikkan atau volume diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molnya lebih kecil. Caranya, lihat aja koefisiennya yang kecil. Begitu pula sebaliknya. Jika tekanan diturunkan, volume akan naik. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molnya lebih banyak atau lebih besar. Oke, ini ilustrasinya. Ketika tekanan dinaikkan, volume akan berkurang. Iya. Oke, contohnya. H2 plus I2 menghasilkan 2HI.
delta H sama dengan min X kilokalori, berarti XO. Bila volume diperbesar, nah volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang lebih besar. Nah, kita lihat koefisiennya aja. Di sebelah kanan koefisiennya 2. Ini. Sebelah kiri koefisiennya H21, I21. Berarti sama-sama 2. Kalau sama-sama 2, berarti volume tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Berarti kesetimbangan tetap tidak berubah. Jadi kalau jumlah koefisien sebelah kiri tanda panah dengan sebelah kanan tanda panah sama, berarti tekanan dan volume tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Karena jumlah molnya sama, koefisiennya sama. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, diketahui persamaan reaksi H2 plus I2 menghasilkan 2HI. Agar dihasilkan HI dalam jumlah yang banyak, kesetimbangan harus bergeser ke kanan. Ya, karena HI produk, biar banyak maka dibikin bergeser ke kanan. Tentukan faktor yang membuat kesetimbangan bergeser ke kanan. Yang pertama, bagaimana kalau ditambah konsentrasi reaksinya. Nah, kalau H2, konsentrasi H2, atau konsentrasi I2 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Karena bergeser ke kanan berarti HI-nya akan dihasilkan dalam jumlah yang lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan suhu? Nah, kita lihat. Ini delta H negatif, berarti reaksi eksoterm. Kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm jika suhunya diturunkan. Jika suhunya diturunkan. Nah, dia akan bergeser ke arah kanan. Oke, yang ketiga, bagaimana tekanan dan volume. Kita lihat dulu jumlah molnya. Sebelah kiri itu 1 ditambah 1, ini nggak ada angkanya berarti 1, koefisien H21 I21 dijumlah 2, koefisien HI 2. Berarti jumlah koefisien sebelah kiri sama dengan jumlah koefisien sebelah kanan. Berarti tekanan dan volume tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Berarti ini tidak mempengaruhi. Maka P dan V kita abaikan. Sehingga kalau kita mengharapkan HI itu jumlahnya besar, maka kesetimbangan dibuat bergeser ke arah kanan. Langkahnya apa? H2 I2 ditambah. Atau suhu diturunkan. Karena kalau suhu diturunkan, dia akan bergeser ke arah ekso ke kanan. Kalau tekanan dan volume tidak berpengaruh karena jumlah koefisiennya kiri dan kanan sama. Oke, iya. Semoga sukses selalu, semangat.